teman-teman koperasi, pagi hari ini kita coba untuk wawancara dengan orang yang spesial bagi saya. Karena kita sering ketemu, akrab dengan beliau, namanya Pak Hari Dwi Swasono. Nah, karena sudah terbiasa ketemu, saya biasanya manggilnya Babe, gitu ya. Sebelum masuk ke tema pada pagi hari ini, mungkin Babe menceritakan pengalaman organisasi koperasi seperti apa. Terima kasih Mas Heri. Saya jadi gede banget ini rasanya, seolah-olah saya orang yang banyak mengerti tentang koperasi. Mas Heri, bisa saya sampaikan bahwa saya lahir di koperasi itu mulai tahun 1984. Pada saat itu saya di Departemen Koperasi di Pusat Administrasi Usaha Koperasi, yang saat itu bekerja sama dengan salah satu partner koperasi juga, yakni Friedrich Ebert Stiftung Cooperative Management and Auditing Project dari Jerman. Dimulai dari sana, saya mulai bekerja di koperasi. Saya mulai masuk untuk melakukan kegiatan pengembangan akuntansi koperasi. Sehingga pada saat itu, dari Pusat Administrasi Usaha Koperasi, kami masuk ke kantor akuntan publik yang pada saat itu namanya Koperasi Jasa Audit KJA Nuraini. Saya sebagai auditor di sana, berkembang dari sana. Saya juga mengajar di salah satu sekolah SMK Koperasi. Lalu saya juga punya laboratorium koperasi. Nah, atas dasar itu maka saya lahir, yang saya katakan tadi lahir dan besar memang di lingkungan koperasi. Sekarang saya ada di Dewan Koperasi Indonesia Kota Yogyakarta. Saya juga punya laboratorium koperasi, sehingga insya Allah kalau saya dipotong, dibelah gitu Mas Heri, darah saya keluarnya koperasi gitu. Itu mungkin Mas Heri. Ya, B, ini kan sebelumnya pilihan hidup itu kan banyak ya, B ya. Kenapa sih kok milih koperasi jadi jalan hidup gitu kan? Alhamdulillah begitu saya berkecimpung di koperasi, saya melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Bung Hatta, proklamator kita juga, itu dikatakan bahwa koperasi apabila dikelola dengan benar dan baik, itu akan mengangkat kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga pada saat itu dikatakan bahwa koperasi gotong royong, koperasi kekeluargaan, sosial, dan sampai akhirnya sekarang dengan Undang-Undang 2592 dikatakan bahwa koperasi itu bentuk badan usaha. Jadi sederajat dengan bentuk badan usaha yang lain. Dan Mas Heri ketahui, di negara kita, di Indonesia, ada 3 pelaku ekonomi yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Lalu yang kedua BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, ada PT, CV, NV, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga koperasi. Nah, kembali ke saya berpulang. Kenapa saya berkecimpung di koperasi? Saya berpikir bahwa mungkin apabila manfaat koperasi itu benar-benar bisa dilakukan dengan baik, maka perekonomian di negara kita, seperti juga yang diatur dalam pasal 33, itu akan bisa terlaksana dengan baik. Itu pilihan saya. Berarti semangatnya Bung Hatta ya? Iya. Nah, terkait dengan idealisme koperasi, selama ini kan orang mungkin tidak begitu familiar dengan koperasi yang bagus itu seperti apa? Idealnya seperti apa, B? Ya, kalau kita lihat tujuan koperasi, yang pertama mensejahterakan anggotanya. Kesejahteraan anggota dilihat dari mana? Sebenarnya kesejahteraan anggota itu bisa kita lihat dari banyak faktor. Koperasi bisa mengadakan sesuatu, bisa memberikan sesuatu untuk anggotanya. Tapi tentunya anggotanya pun harus demikian. Oleh karenanya sering dikatakan bahwa anggota di koperasi adalah sebagai pemilik sekaligus pelanggan dari koperasinya.
Nah, dengan demikian maka kesejahteraan yang benar-benar yang harus dipahami oleh semua pelaku koperasi, gerakan koperasi. Baik itu anggotanya, baik itu pengelolanya, baik itu pengurus, pengawas, dan lain sebagainya. Apakah ukuran sebuah koperasi dari sisi kesejahteraan itu hanya dilihat dari sisa hasil usahanya? Pak Heri, yang namanya sisa hasil usaha itu kan satu proses dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Ada pendapatan dikurangi dengan beban-beban atau biaya-biaya yang ada pada saat itu, juga pajak, baru jadi SAU. Soal di tengah-tengah. Pada saat 1 tahun buku berjalan, dari Januari sampai dengan Desember, di tengah-tengah ini ada hari raya. Orang butuh nih di sini. Koperasi bisa memberikan manfaat kesejahteraan bagi anggotanya. Bisa. Berikan aja mereka di situ tunjangan hari raya. Atau mungkin parsel. Berikan parsel. Banyak kok di koperasi-koperasi kita yang besar-besar. Satu contoh yang saya lihat. Koperkasa. Koperasi PT Sari Usada Karyawan. Mereka diberikan. Itu mensejahterakan nggak? Mensejahterakan. Koperasi saya juga demikian. Musim seperti ini, mereka tidak bisa bekerja dan lain sebagainya. Kita berikan sembako di awal. Sejahtera? Sejahtera. Mengurangi dari SAU? Ya. Sehingga SAU bukan salah satu tolok ukur keberhasilan koperasi. Tetapi kesejahteraan koperasi bisa dilihat dari manfaat yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya. Itu Mas Heri. Ya, teman-teman koperasi, dari pembicaraan singkat tadi, kita sudah mengetahui bahwa sebetulnya SAU itu bukan jadi ukuran kesuksesan sebuah koperasi, ukuran kesejahteraan anggota, melainkan banyak aspek yang bisa diberikan oleh koperasi kepada anggota. Dan juga kesimpulannya bahwa koperasi yang bagus, koperasi yang mau berkembang besar, berarti harus ada partisipasi aktif, baik dari anggota, kemudian pengurus, pengawas, dan semua komponen yang ada di koperasi. Nah, B, selanjutnya untuk mengawali berdirinya koperasi, itu komitmen seperti apa sih biar awalnya itu bagus? Iya. Tentunya seperti kalau kita melihat di dalam satu ikatan hubungan suami istri. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau hubungan suami istri itu pasti akan timbul hak dan kewajiban. Koperasi pun demikian. Apa hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada anggota? Anggota pun juga demikian. Apa hak dan kewajiban yang harus diberikan kepada lembaganya? Nah, kita lihat. Kalau perikatan seperti yang saya katakan itu menimbulkan hak dan kewajiban. Saya ingat di dalam salah satu pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1320, di sana ada syarat sahnya perikatan. Ada 4. Yang pertama, harus dilakukan oleh orang yang mampu melakukan tindakan hukum. Nah, orang-orang yang mau masuk menjadi anggota koperasi, mereka harus sudah dewasa. Harus bisa melakukan tindakan hukum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada kata kesepakat dari kedua belah pihak. Ini anggotanya, ini ada lembaganya. Sepakat, saya mau jadi anggota koperasi. Oh boleh, Anda harus demikian aturan yang ada di koperasi. Bayar simpanan pokok, simpanan wajib, sebagai modal di koperasinya. Itu. Lalu yang ketiga, objeknya jelas. Objeknya apa sih? Anggota tentunya ingin kesejahteraan. Koperasi tentunya ingin mensejahterakan anggotanya. Sama, take and give. Lalu yang keempat, tidak melanggar undang-undang. Jelas itu tidak melanggar undang-undang karena koperasi merupakan satu lembaga yang diatur melalui peraturan perundangan, khususnya Undang-Undang 25 tahun 92. Gitu Mas Heri. Oh, ternyata banyak ya aspek yang memang harus dipersiapkan untuk menjadi koperasi yang baik, yang sehat, dan harapannya adalah koperasi yang maju. Teman-teman koperasi, asik juga bincang-bincang pada hari ini dengan Pak Hari Dwi Sasono. Sebetulnya masih ada
terkait dengan prinsip koperasi yang akan kita bahas. Kita akan bahas terkait dengan prinsip koperasi ini untuk part berikutnya. Terima kasih. Salam koperasi.